Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Elal Ulia. Video kali ini merupakan episode ke-8 solo trip 5 negara kurang lebih 15.000 km. Jadi, bagi yang belum nonton episode 1 sampai ke-7, monggo bisa ditonton terlebih dahulu ya, biar tahu alur ceritanya. Hihihihi. Posisi saya sekarang sudah berada di kota Shanghai setelah mencoba naik kereta magnetic levitation, atau yang disebut maglev, dan kecepatan tinggi dari Longyang Road menuju ke Shanghai Pudong PP. Dan rencananya habis ini saya akan melakukan perjalanan kurang lebih selama 12 jam dari ujung timur Cina menuju ke ujung selatan Cina, yaitu menuju ke kota Kunming naik kereta cepat juga. Bagaimana keseruannya? Ikutin terus ya videonya. Oke, kita keluar. Jangan lupa tiketnya untuk di insert nanti, dimasukkan ke dalam mesin. Dan kita akan menyeberang ke sana menuju ke stasiun Longyang Road. Di atas sana juga ada kereta lokal tuh. Kita akan menggunakan subway yang berada di bawah tanah. Oke, kita menuju ke rute nomor 2. Dan ini kurang lebih sekitar setengah 10 pagi. Di Shanghai ini metronya masih ramai banget teman-teman. Gila sih. Coba lihat. Ini masih rush hour loh jam segini di sini. Sampai jam berapa dah rush hournya? Orang-orang jalannya pada cepet-cepet banget ya. Pada ngejar semua nih pasti. Oke lah, kita menuju ke Shanghai Hongqiao Railway Station. Oke, kita ini turun ke bawah untuk mencari rute nomor 2. Semoga yang menuju ke arah Shanghai Hongqiao nggak terlalu ramai ya teman-teman. Ya, barusan keretanya berangkat nih. Ini menuju ke Century Park ya, menuju ke Isujing. Jadi jangan sampai salah ya. Kita yang menuju ke Isujing, yang ke arah ke sana itu menuju ke Bandara Shanghai Pudong. Dan di sini tuh untuk metronya nggak tertutup full kayak gitu, kacanya cuma bagian setengah kayak gini doang. Dan keretanya kelihatan. Ini mau ada kereta yang masuk kembali nih teman-teman. Berarti untuk gateway-nya itu lumayan cepet ya. Oke, kita masuk, kita berdiri di dekat sambungan gini aja lah. Lebih lega karena bawa koper dan lebih adem karena dapat angin ya. Oke. Sini aja teman-teman. Mantap. Oke, finally sekitar pukul 10.19 sudah tiba di Shanghai Hongqiao Railway Station. Kita langsung keluar untuk boarding menuju ke kereta cepat ya teman-teman. Jadi untuk Shanghai Hongqiao ini memang semua keberangkatan kereta apinya itu merupakan kereta cepat. Jadi kelas G, D, dan C. Jadi untuk kelas T, Z, dan K itu dari stasiun Shanghai yang lain ya. Khusus kereta cepat nih, Shanghai Hongqiao. Dan ini stasiunnya gede banget teman-teman. Kita cari untuk high speed railway departure, di sana. Untuk keberangkatan kereta cepat itu di area C dan D. Berarti kita keluar menuju ke sana ya. Jadi untuk di stasiun subway, entah di Guangzhou, Beijing, Shanghai, ini untuk papan informasinya, petunjuk arah jalannya itu lengkap banget. Jadi teman-teman harus selalu memperhatikan daripada tersesat. Kita lurus terus saja teman-teman. Oke, saatnya kita keluar. Jadi untuk kartunya ini bakal di-insert menuju ke dalam alatnya. Oke, let's go. Nah, di depan tuh langsung loket bis ternyata teman-teman. Nah, ini merupakan loket untuk naik bus jarak jauh. Dan di sini ada papan petunjuk arah Hongqiao Railway Station, belok kiri. Berarti kita belok ke kiri nih, ngikutin petunjuknya aja. Oke, high speed railway departure. Di lantai juga ada ya petunjuknya. Tadi sekitar pukul 7 di kedatangan ini sepi.
Ini sekitar pukul 10:30, ramenya nggak masuk akal teman-teman. Nah, Shanghai Hongqiao Railway Station ini merupakan salah satu stasiun terbesar untuk kereta api ya, yang ada di Asia dan bahkan di Cina. Ini Cina aja salah satu terbesar, termasuk Asia juga ya. Dan ini tempat keberangkatan. Wah, ini rame banget nih. Saya salah tempat nih. Oh, lewat sana teman-teman. Oke, yang naik kereta cepat tuh ternyata banyak banget. Kita harus muter ke sana dulu, baru naik eskalator ke sini. Tapi jangan sampai salah, apabila belok kanan itu menuju ke Metro Line, kita ngikutin yang ada di sini. Muter-muter dulu. Wow, ini hampir ketinggalan nih, lari-lari nih dia. Karena untuk waktu boarding itu ditutupnya 5 menit sebelum kereta berangkat ya. Untuk kereta api yang saya naik itu berangkat pukul 11:11. Jadi kurang lebih masih ada sekitar setengah jaman lagi. Kita beli cemilan, beli minum dulu, habis itu kita berangkat. Let's go. Lari. Poh, kelihatan nggak sih di stasiun metro itu rame banget teman-teman. Orang-orang jalannya cepet-cepet semua. Nah, ini untuk menuju ke keberangkatan itu ada 2 eskalator untuk naik nih. Oke, habis ini kita masuk, beli minum, langsung boarding, naik kereta menuju ke Kunming. Kita udah 1 lantai di atas. Dan ini merupakan tempat kayak drop off penumpang dan kita harus naik ke atas lagi. Rame banget. Ini kelihatannya kita harus naik 1 lantai lagi deh. Aduh, banyak banget naiknya. Ngeri banget stasiunnya memang kan. Nggak salah menjadi salah satu stasiun terbesar yang ada di benua Asia teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk kita akan melakukan identity check. Jadi dicek paspornya. Apabila warga negara China tinggal scan KTP teman-teman. Kita cek ya, kita ikut ngantri, habis itu semua barang akan di scan. Jadi kayak macam lewati security check gitu teman-teman. Ini pada lari-lari semua, rame banget ngantri ya teman-teman. Oke, kita ngantri di yang ada petugasnya aja. Ternyata yang di sana merupakan petugas volunteer, yang barisan ini merupakan petugas resminya teman-teman. Jadi disuruh ngantri ke sini dan ini lumayan panjang dibanding yang berada di sana. Kelihatannya yang gagal scan kayak gitu sih, makanya dicek manual oleh petugasnya. Apabila untuk paspor itu macam dimasukin atau diinput untuk nomor paspornya. Oke, sudah berhasil melakukan security check dan identity check. Saatnya kita untuk naik kereta yang saya naiki, kelas G teman-teman, kereta tercepat, kecepatan full 350 km per jam. Jadi keberangkatan dari sini tuh pukul 11:11 dan tiba di sana itu sekitar pukul 11 malam. Jadi kurang lebih perjalanannya 12 jam. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat suasana di stasiun Shanghai Hongqiao ini teman-teman. Nah, di sini merupakan tempat tunggu sekaligus tempat check-in dan security check. Coba lihat yang ngantri teman-teman. Dan di sini juga ada eskalator naik ke atas. Di atasnya tuh macam ada kedai-kedai yang jualan, ada Starbucks dan ada yang lain-lainnya teman-teman. Ada KFC, wah banyak banget nih. Jadi macam kayak tempat makan, outlet-outlet kayak gitu teman-teman. Kita naik ke atas dulu, kita lihat dari atas suasana stasiunnya seperti apa. Coba lihat teman-teman, antrian penumpang yang ada di stasiun Shanghai Hongqiao ini teman-teman. Ini asli crowded banget, chaos kayak gini loh. Ini ngeri nggak sih lihatnya teman-teman? Berapa ribu penumpang coba? Gila. Kita langsung gerak juga teman-teman. Kita nyebrang menuju ke sana sambil lihat nih. Untuk kereta yang saya naiki itu berangkat dari gate nomor berapa. Sambil melihat keramaian yang ada di stasiun Shanghai Hongqiao ini. Asli ini ramai banget. Kita lewat atas ini. Dan gila sih. Nggak masuk akal ramainya teman-teman di sini. Pantas saja stasiun kereta api salah satu yang terbesar di Asia. Gila sih. Nah, ini suasana di salah satu sisi di stasiun Shanghai Hongqiao. Wah, asli. Padahal ini khusus untuk kereta mahal istilahnya, kereta cepat. Tetapi yang naik dari sini pangsa peminat, pangsa pasarnya tidak masuk akal teman-teman. Gila. Emes saya lihatnya, merinding juga nih. Wah. Nah, saya pada hari ini akan naik kereta dengan nomor perjalanan G1375 dari Shanghai Hongqiao menuju ke Kunmingnan, berarti Kunming South Railway Station. Itu ujung ke ujung, jadi terminus menuju ke terminus seperti itu. Dan di dalamnya ada 3 kelas teman-teman. Ada business class,
Terus ada first class dan ada second class. Pada kesempatan kali ini saya akan naik yang first class nih. Ini kita udah nyari G1375. Jangan sampai salah lihat ya. Kalau salah lihat kita tersesat teman-teman. G1375. G1375. Dan di sana juga ada papan raksasa yang menunjukkan informasi tentang di mana keretanya akan boarding. 1111 Kunmingnan gate nomor 4. Berarti di sebelah sana. 4B. Oh, sebelah sana teman-teman. Pas banget. Saya ingin ke sana. Let's go ya. Dan stasiun Shanghai Hongqiao kalau menurut saya ini macam mall ya. Ini kayak ada outlet Boss, Golf, Coach, Samsonite dan lain-lain. Barang-barang branded semua, bro. Ngeri banget. Wow, kayak gini nih di bagian tengah sini. Nah, yang paling deket itu cuma dari samping sini ya teman-teman. Karena untuk yang di bagian tengah sini itu merupakan tempat makan dari outlet-outlet yang berjualan di sini. Ini asli rame banget loh, coba lihat deh. Berapa ribu penumpang. Dan saya akan naik dari gate nomor 4B, berada di sana. Itu udah ngantri panjang banget ya. Kita menuju ke sana ya, karena kurang lebih sekitar, biasanya kemungkinan sekitar 5 menit lagi gate-nya akan segera dibuka. Dan di stasiun Shanghai Hongqiao ini, itu melayani kereta-kereta cepat ke beberapa tujuan. Yang paling banyak itu menuju ke arah Suzhou, Hangzhou. Hangzhou merupakan kota terdekat. Dari sini itu sekitar 1 jaman naik kereta cepat. Jadi untuk frekuensi perjalanannya itu banyak banget di antara dua kota tersebut. Terus menuju ke Beijing, ke Guangzhou, dan ada kereta cepat yang menggunakan sleeper juga, kereta malam menuju ke Beijing, menuju ke Foshan, menuju ke Shenzhen, dan menuju ke Guangzhou. Nah, untuk kereta yang saya naiki ini salah satu kereta cepat dengan rute terpanjang ya, perjalanan 12 jam. Oke, untuk kereta api yang saya naiki G1375 dari Shanghai menuju ke Kunming, ini gate-nya udah dibuka dan para penumpang itu udah mulai naik. Makanya di sini saya udah menuju ke gate untuk ngantri teman-teman. Asli yang naik ini rame banget. Nah, itu antrian untuk kereta yang saya naiki dari Shanghai menuju ke Kunming teman-teman. Coba lihat deh. Rame banget nggak sih? Karena saya tidak bisa menggunakan tab KTP, saya melalui gate yang dijaga oleh petugasnya ya teman-teman. Ini gate dengan petugas. Ini rame banget juga teman-teman. Ya udahlah, kita ngikut ngantri aja lah. Antrian panjang. Dan kita ngantri teman-teman. Ini turun naik eskalator dan keretanya sudah tersedia di bawah situ. Kelihatannya bukan CR400AF deh, karena di sini rangkaiannya itu warna putih biru kayak gitu. Kalau CR400AF kan warna merah gitu dia. Tapi nggak tahu juga sih. Saya akan duduk di kereta nomor 1 karena saya naik di first class dan kelihatannya bisa jadi di paling belakang ataupun paling depan. Dan di sana ada CRH ya. Ini entah kereta tujuan kemana, kelihatannya kelasnya D teman-teman. Jadi untuk yang kecepatan maksimalnya cuma sampai 250 km per jam. Oke, ini dia G1375. Di sini juga ada papan informasinya. Shanghai Hongqiao menuju ke Kunmingnan. Dan untuk kereta nomor 1 itu berada di mana ya? Takutnya tuh udah sampai ujung, ternyata salah, ujungnya yang sebelah sana ternyata. 65432, kelihatannya salah deh. Oh, ini benar-benar 5 ini kelas 2 teman-teman. Nah, kelas 2 itu dia kursinya itu 23. Ini kereta 4 second class coach. Ada tulisannya situ. Jadi ini kelas kedua. Kelihatan nggak sih dari luar? Dia itu konfigurasi seatnya 23 kayak gitu teman-teman. Hadap depan semua ya. Jadi nggak ada yang hadap belakang. Ini kereta nomor 3.
Berarti nomor 1 berada di depan sana. Oke, berarti kita di paling depan, entah paling belakang, nggak tahu juga nih menuju kemana keretanya. Nah, ini kereta nomor 2, masih kelas 2. Dan kita berada di nomor 1. Kita masuk dari sini aja lah ya. Oke. Oke. Ini dia teman-teman. Duduk nomor 7F. Oh, 7F sebelah sana. Let's go. Nah, yang di depan sana merupakan kelas bisnis. Cuma ada 5 tempat duduk aja tuh teman-teman. Nah, kereta yang di sana itu berangkat kembali. Dan untuk armada yang saya naiki hari ini adalah CRH 380D 1562. Dan ini kecepatan mungkin sekitar 300 km per jam ya teman-teman. Nah, kayak gini nih. Kita foto terlebih dahulu ya. Nah, berapa sih harga tiketnya? Harga tiketnya untuk yang first class yang saya naiki itu secara full trip dari Shanghai menuju ke Kunming 12 jam itu sekitar 3 juta rupiah teman-teman. Dan untuk yang kelas 2 itu sekitar 2 jutaan. Dan untuk yang bisnis ini bisa kayak 2 kali lipat first class. Jadi tiketnya itu macam kayak tiket pesawat di sini itu sekitar 6 juta, 5 juta, 6 juta sampai 7 jutaan. Itu juga ada yang naik ternyata. Dan untuk kereta yang saya naiki itu hanya tersedia 5 kursi kelas bisnis teman-teman. Dan di sini untuk keretanya itu nggak terlalu panjang, cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kereta. Nah, ini ada yang baru datang CRH 380B G7787. Coba lihat tuh teman-teman, roda capek ya. Keretanya tiap hari jalan ngebut banget. Dan di sini kelihatannya menggunakan suspensi, makanya jalannya bisa mulus, bisa halus. Wah, pokoknya keren lah. Kereta yang saya naiki sudah berangkat dari stasiun Shanghai Hongqiao dan ini langsung ngebut banget. Dan kelihatannya saya macam di atas roda ya teman-teman. Jadi kayak suara decit-decitnya itu waktu berangkat tadi itu lebih kerasa, lebih terdengar. Dan asli sih, saya tetap miss naik kereta cepat di China ini. Ini tambah ngebut. Dan ini untuk penumpangnya jumlahnya itu nggak terlalu banyak ya, karena untuk first class ini cuma kayak tersedia di salah satu sisi kereta aja sepertinya, dan cuma ada beberapa kursi aja teman-teman. Dan belum tentu ini penumpangnya full trip kayak saya, mungkin bisa jadi ngecer. Jadi harganya di sini tuh ada harga ngecer juga, ada harga yang full trip kayak gitu. Dan untuk ngecer menggunakan kereta jarak jauh seperti ini kayak menuju ke Kunming macam ke Hangzhou mungkin ya, itu nggak terlalu berbeda jauh dengan kereta yang memang rutenya Shanghai Hangzhou kayak gitu. Tapi ini nggak tahu juga nih penumpangnya sampai ke stasiun mana aja. Kita nikmatin aja seperti apa pelayanan dan keseruan naik kereta api menuju ke Kunming pada kali ini ya. Nah, fasilitasnya kayak gini, legroomnya cukup luas, tetapi karena saya naruh tas kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan disediakan footrest di depan, ada kantung untuk menaruh barang atau botol, dan disediakan sanitary bag. Di sini ada gantungan, di atas itu juga ada gantungan dan ada tirai. Ditambah lagi ini merupakan kursi recline, jadi kita bisa merebahkan kursinya di sini, dan ada meja lipat untuk makan ataupun bekerja di bagian armrest. Nah, saya duduk di kursi nomor 7F, dapat di bagian kanan, dan kita dapat di bagian yang berpapasan dengan kereta api lain teman-teman. Dan ternyata ini kereta apinya mengarah ke sana. Otomatis saya berada di kereta paling depan, di belakang penumpang kelas bisnis. Jadi urutannya masinis, kelas bisnis, first class, dan second class. Wah, mantap.
Ini sekitar pukul 12.01 tiba di Hangzhou East Railway Station. Dan ini di samping saya turun di Hangzhou teman-teman. Dan ternyata kita mendapatkan snack ya. Kita mendapatkan snack. Dan kita juga mendapatkan air mineral. Mantap juga ya. Saya kira cuma bisnis aja yang dapat. Kita buka aja ya, ini isinya apa nih. Nah ini isinya nih. Ini biji sunflower, berarti biji bunga matahari. Terus ini roti. Ini entah apa, manisan kayak gitu. Sama kacang. Dan ini yang naik dari Hangzhou di first class juga rame banget teman-teman. Berarti emang penumpangnya ini ngecer banget ya. Padahal untuk dari Shanghai menuju ke Hangzhou itu cuma sejam. Untuk kereta api yang saya naiki G1375 ini itu memiliki banyak banget pemberhentian. Dari Shanghai menuju ke Kunming itu pemberhentiannya sejumlah sekitar 23 sampai 24 stasiun teman-teman. Dan berhenti di setiap stasiun itu nggak terlalu lama, cuma sekitar 3 menit sampai 4 menit. Dan ini penumpangnya memang benar-benar berganti terus. Jadi kayak naik 2 pemberhentian turun, 2 pemberhentian turun. Tetapi ini sampai di stasiun Yiwu, lepas dari stasiun Yiwu samping saya kosong. Nah barusan yang duduk di samping saya adalah orang muslim, udah tinggal lama di Cina, bisa bahasa Inggris. Akhirnya kami banyak-banyak ngobrol. Dan alhamdulillah terus dibilang, oh ini kamu dapat makan snacknya ini, oh ini jangan dimakan karena ini kemungkinan nggak halal kayak gitu. Rasanya itu senang banget teman-teman. Jadi kan setiap penumpang first class ini ya, itu mendapatkan snack, isinya macam ada kacang, terus tadi ada biji bunga matahari, terus ternyata tuh macam kayak ada manisan gitu, itu ternyata beef teman-teman. Nah itu ada beef, terus ada roti juga ditambah dengan air mineral. Nah untuk minumannya itu boleh milih, pengen air mineral ataupun teh. Dan alhamdulillahnya juga untuk kru yang bertugas di first class ini pada perjalanan kali ini itu bisa bahasa Inggris. Nah di sini ternyata ada colokan listrik. Colokan listriknya bisa jadi terletak di bagian bawah kaki kita atau di bawah tetapi kursi di depan kita teman-teman. Jadi nggak semuanya sama. Ada yang kursi di depan, ada yang kursi kita sendiri kayak gitu. Jadi harus dicek, harus lebih teliti nih teman-teman. Nah, di sini ada kayak ruangan khusus, jadi untuk tempat-tempat naruh barang. Di sini ada tulisannya Passenger Service Per Cabinet. Dan untuk ruangan first class tuh suasananya kayak gini, teman-teman. Nah, jadi kursinya ini konfigurasinya 22 dan di sini menggunakan pintu otomatis. Jadi ada sekatnya nih. Nah, di belakang sini nggak ada toilet. Jadi toiletnya itu terletak di bagian depan sana. Kita ke belakang ya. Nah kayak gini nih kelas 2, konfigurasinya 23 dan ada meja lipatnya di depan juga teman-teman, hadap depan semua.
Di sini ada tempat untuk naruh barang-barang dan ada toiletnya di salah satu sisi kereta aja. Jadi untuk toiletnya itu berada di depan, dan untuk toilet di first class itu terletak di antara kelas bisnis dan kelas first class, teman-teman. Di sini nggak ada pemanas air ya. Beda kayak yang kereta sleepernya yang kelas D. Dan ini penumpangnya penuh, rame banget, teman-teman. Nah, di depan sini tersedia toilet, nih toilet duduk, dan di sini toilet jongkok. Jadi toiletnya itu dipisah kayak gitu. Jadi nggak hadap-hadapan ya, nggak seberang-seberangan. Nah, ini toilet jongkoknya. Ada flashnya, ada tisu, ada tempat sampah, ada wastafel, ada sabun, dan ada cermin. Ini areanya luas ya. Ada flashnya, ada tempat sampah, wastafel, ada sabun, dan ada cermin juga. Nah, untuk di first class, berarti ini untuk naruh barang-barang ini bisa, teman-teman. Untuk first class tuh toiletnya berada di depan sana, berarti di belakang kelas bisnis ya, teman-teman. Nah, untuk yang di first class tuh kayak gini. Jadi di sini ada pemanas air, ditambah ada wastafel, ada sabun, ada wastafelnya, ada tisu, ada cermin, dan ada toilet dengan kloset duduk. Jadi toiletnya cuma satu. Kayak gini nih. Dan ini areanya kalau menurut saya luas banget ya, dibanding dengan toilet yang ada di kereta sleeper. Jadi ada kloset duduk, ada tisu, ada flash, ada toilet seat cover, terus ada wastafelnya, ada chargernya, tempat sampah dengan cermin. Nah, dan ini merupakan ruangan kru. Jadi krunya ini bertugas untuk melayani penumpang kelas bisnis dan kelas first atau kelas utama. Duduk sini, dan di sini merupakan snack-snack yang akan dibagikan kepada para penumpang. Wih, mantep nih ya. Nah, teman-teman, ternyata jalur kereta yang saya lewati ini dari Shanghai menuju ke Kunming itu berbeda dengan jalur kereta yang saya lewati semalam saat saya naik kereta sleeper dari Guangzhou menuju ke Shanghai. Nah, ternyata berpecahnya itu dari stasiun Hangzhou East. Hangzhou East apa Hangzhou South? Nah, pokoknya di daerah Hangzhou sana. Jadi untuk kereta sleeper yang semalam itu kayak jalan dari sebelah kanan. Terus kayak saya kemarin tuh melihat, dari sana tuh ada jalur menuju ke arah gunung-gunung. Nah, ternyata saya menuju ke jalur yang gunung-gunung itu tersebut, teman-teman. Jadi untuk perjalanan dari Shanghai menuju ke Kunming ini, dari tadi itu kita beberapa kali melewati kayak bukit-bukit, daerah pegunungan, ditambah dengan terowongan-terowongan. Nah, pastinya untuk kereta cepat ya treknya harus lurus, kebanyakan harus lurus, makanya harus dibangun terowongan sehingga melewati terowongan yang banyak banget nih tadi. Dan untuk relnya di sini itu kebanyakan sudah non balas, kayak istilahnya slab track kayak gitu, teman-teman. Jadi lebih stabil, lebih kedap. Dan di sini yang menggunakan balas hanya di rel-rel atau area-area tertentu saja. Dan untuk lebar relnya itu 1435 mm yang merupakan standar untuk kereta cepat ya, teman-teman. Dan semua ini udah elektrifikasi. Ini menggunakan tenaga listrik. Jadi di atas keretanya itu ada pantograf yang tersambung dengan listrik aliran atas. Persinyalannya juga sudah elektrik semua. Wah, kalau mekanik beribuh ya, karena kecepatannya kan tinggi nih. Nah, ini sekitar pukul 13:18 kita sudah tiba di stasiun Langyou. Nah, di sana kita bertemu dengan kereta yang non kereta cepat, teman-teman. Jadi menggunakan lokomotif listrik dan dia menggunakan gerbong kayak di Indonesia kayak gitu ya. Tetapi walaupun kereta-kereta biasa, di dalamnya itu ada sleepernya juga tuh. Wih, ini kereta nomor berapa ya? Saya kurang paham. Nah, untuk kereta yang T, Z, sama K tuh kayak gini. Tetapi yang G, C, sama D itu menggunakan kereta peluru seperti ini, teman-teman. Yang udah menggunakan kereta listrik. Ini dia diberangkatkan terlebih dahulu. Dan ini kita juga menunggu penumpang yang turun serta penumpang yang naik ya. Semoga aman lah ya, nggak ada orang. Jadi nyantai.
forbidden on this train. Barusan disusul lagi nih. Jadi untuk rel yang di sana itu merupakan untuk rel kereta biasa ya teman-teman, yang menggunakan lokomotif yang kelasnya T, Z, sama K, dan kecepatannya itu cuma 120 sampai 160 km per jam teman-teman. Dan untuk kita jalurnya khusus, kecepatan bisa sampai 350 km per jam. Dan ini ngebut banget nih. Attention please, the door is closing. Dalam seharinya itu dari Shanghai menuju ke Kunming itu ada 6 kereta api yang melayani. Yang pertama ada kereta cepat. Nah, kereta cepat ini khusus untuk rute Shanghai Hongqiu menuju ke Kunming South atau Kunming Nan. Nan kan selatan ya. Jadi itu ada 4 keberangkatan, yaitu G1371, G1373, G1377 dan G1375 yang saya naiki. Jadi untuk keberangkatannya untuk G1371 itu pukul 07.22, G1373 pukul 08.53, G1377 itu keberangkatan pukul 9.30 atau setengah 10 pagi, dan G1375 yang saya naiki keberangkatan pukul 11.11. Berarti untuk G1375 itu merupakan kereta cepat pemberangkatan terakhir dari Shanghai menuju ke Kunming. Nah, katanya ada 6, 2 kereta lagi di mana? Nah, 2 kereta lagi ini merupakan kereta kelasnya yang K, teman-teman. Jadi dia kereta biasa menggunakan lokomotif dan rutenya itu dari Shanghai South, bukan dari Shanghai Hongqiu. Shanghai South menuju ke Kunming. Jadi stasiun Kunming dengan stasiun Kunming South itu beda. Ini stasiun Kunming, Kunming aja ya. Itu waktu tempuhnya sekitar 35 jam. Wow. Apabila kita naik kereta cepat ini cuma 12 jam. Jadi apabila kita naik kereta biasa, naik kereta lambat itu 3 kali lipat lebih lama dibanding kita naik kereta cepat ini ya teman-teman. Tetapi harganya jauh lebih murah. Untuk kereta biasa itu cuma 500 ribuan, tetapi apabila kita naik kereta cepat itu minimal 1,8 jutaan.
Oke, ini kita udah tiba di stasiun Nanjangsi. Ternyata ini stasiunnya gede banget. Berarti ini merupakan salah satu kota besar di China, teman-teman. Dan tadi ketemu dengan CRH 380D, double traksi istilahnya, ciuman kayak gitu. Jadi mempunyai dua rangkaian dia, dijadiin satu kayak gitu. Untuk yang kereta yang saya naiki kan cuma 8 kereta, itu totalnya 16 kereta, teman-teman. Dan ini jalurnya banyak banget loh. 1, 2, 3, 4, entah ada berapa puluh nih. 20 lebih nih. Nah, ternyata di sini tuh ada kereta makan. Kereta makannya itu terletak di kereta nomor 5, teman-teman. Dan tadi saya tanya kepada pramugari yang bertugas apakah saya bisa membayarnya menggunakan Alipay atau hanya cash. Dan saya disuruh untuk scan ini barcode yang ada di sini menggunakan Alipay, dan kelihatannya kita bisa kayak pesen dari tempat duduk kita. Akhirnya sama-sama bingung karena untuk pramugarinya, untuk bahasa Inggrisnya taunya yang dasar-dasar aja kan. Akhirnya pakai Google Translate. Dan ini lagi dicek ke kereta makan. Saya ingin membeli anggur, teman-teman. Apakah masih ada atau enggak? Semoga masih ada. Padahal saya pengen ke kereta makan. Kalau memang bisa pakai Alipay, saya bayar pakai Alipay, karena untuk cash tinggal dikit nih, teman-teman. Jadi akhirnya saya mendapatkan anggur yang saya inginkan. Ini harganya 20 renminbi atau sekitar Rp40.000. Dan ini tadi langsung dicuci juga. Dan ternyata pramugarinya atau kru yang bertugas di sini tuh sangat baik dan ramah juga, teman-teman. Saya nggak bisa bahasa Cina sama sekali, Mandarin nggak paham sama sekali. Akhirnya ya udah dibantu, dan ternyata apabila kita scan barcode-nya itu tuh kayak langsung tahu kita duduk di mana, kita naik kereta apa, dan keretanya bakal berhenti di mana saja. Dan kita sebetulnya juga bisa pesen makanan di situ, tapi karena menggunakan bahasa Mandarin semua, saya kurang paham. Dan akhirnya tadi dipanggilkan kayak petugas pramugari yang berada di kereta makan untuk datang ke sini dan membawa troli juga, teman-teman. Dan akhirnya saya dapat anggur yang saya inginkan. Ini harganya 20 renminbi ya. Dan saya tadi membayarnya juga pakai Alipay. Dan tadi dikasih ini juga sanitary bag, jadi untuk sampahnya. Mungkin kalau ada sisa-sisa dari buahnya dimasukin ke sini. Dan nanti tuh macam kayak di Indonesia, macam kayak ada on trip cleaning atau petugas yang bawa kresek besar kayak gitu, teman-teman. Trash bag kayak gitu kan, untuk mengumpulkan sampah. Nah, di sini juga kayak gitu. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kemarin saya ketagihan banget sama anggurnya ini. Anggurnya tuh manis, nggak terlalu gede tapi nggak ada bijinya, teman-teman. Jadi enak, bisa langsung dimakan semua. Nah, di first class ini meja lipatnya ini kalau menurut saya berguna banget. Jadi inovasi yang keren sih meja lipat seperti ini ya. Jadi untuk mejanya itu bisa dilipat 2 kali. Yang pertama seperti ini. Ini macam kayak kita mau naruh tablet ataupun untuk makan, ataupun cuma naruh cup, botol untuk minum, ini bisa, teman-teman. Dan apabila ingin lebih lebar, ini bisa juga kayak gini. Dan di sini ada penyangganya. Dan ini kuat. Jadi apabila teman-teman ingin bekerja menggunakan laptop, bisa yang model seperti ini. Ini taruh botol, terus taruh makan juga bisa. Jadi bebas, mau gini atau gini. Mantep nih. Ini sebetulnya untuk keretanya itu nyaman banget, tetapi entah kenapa ya, menurut saya pribadi itu di dalam kabinnya ini agak gerah, teman-teman. Dan saat tengah hari kayak agak gerah sedikit,
Terus untuk legroomnya itu kurang lega karena di bagian bawah di depan kita tuh macam ada kayak besi, jadi kaki kita tuh nggak bisa lega selonjoran ke depan. Nah, yang dari tadi saya perhatikan ternyata untuk kereta yang saya naiki itu berhenti di kayak kota-kota kecil. Jadinya berhenti di stasiun-stasiun yang biasanya mungkin dilewatin atau nggak diberhentiin oleh kereta-kereta kelas tinggi. Mungkin ya, saya juga kurang paham. Jadi ada perbedaan yang sangat mencolok saat kita berhenti di stasiun di kota besar dengan stasiun di kota kecil. Apabila kayak berhenti di stasiun Nancang tadi, itu asli gede banget untuk stasiunnya. Bahkan itu juga digunakan untuk stasiun kereta api yang non kereta cepat yang menggunakan lokomotif. Dan bahkan tadi kita melewati depo kereta cepat ditambah kayak gerbong-gerbong kereta api biasa, gede banget. Nah, contoh lalu kita berhenti di stasiun Goao gitu pokoknya namanya, kalau nggak salah itu dah. Itu salah satu bisa dibilang tuh kayak stasiun kecil kayak gitu teman-teman, dan kelihatan beda banget. Cuma ada 4 jalur, ya udah, yang penting untuk pemberhentian kereta api bisa untuk menyusul. Dan tapi memang ada pasarnya juga, memang ada penumpangnya juga kayak gitu. Dan saya baru ngeh juga ya, ternyata untuk sistem tiket untuk kereta api di sini tuh ya udah bebas, mau naik 1 stasiun, mau naik 2 stasiun kayak gitu. Dan harganya pun bervariasi, bukan yang kayak di Indonesia harganya udah dibantai harga yang harus berapa ratus kilometer dulu. Ini enggak, kayak 1 stasiun, 2 stasiun silahkan, harganya ya bervariasi. Dan untuk penikmat atau peminat di first class, kalau menurut saya ini juga rame. Jadi dari tadi silih berganti, penumpang udah ganti beberapa kali, terutama dari kota besar menuju ke kota besar. Nah, habis ini kota besar yang kita singgahi juga adalah namanya Changsha. Nah, berarti apabila kita udah sampai Changsha, berarti kita udah setengah perjalanan ya. Karena perjalanan dari Shanghai menuju ke Changsha itu kurang lebih 6 jam. Nanti dari Changsha menuju ke Kunming juga 6 jam teman-teman. Nah, ini sekitar pukul 17:03 sudah mulai kelihatan keramaian kota. Kita sudah berada di pinggiran kota Changsha. Habis ini kita akan berhenti di stasiun Changsha teman-teman. Nah, ini kota Changsha ini salah satu kota besar di Cina, dan kelihatannya bakal gede banget nih untuk stasiunnya. Jadi jadwal tiba di stasiun Changsha nanti itu sekitar pukul 17:13. Jadi kurang lebih sekitar ya 8-10 menitan lagi. 到站后按便捷换乘标志指引换乘这序列车，距离换乘地点最近的车厢是5号车厢。 Oke, ini sekitar pukul 17:10 kita sudah tiba di Changshanan Railway Station. Berarti kita berhenti di Changsha South teman-teman. Dan ini penumpang yang turun rame banget, yang naik juga rame banget. Coba nih lihat, pergantian penumpang. Dan bahkan di sini tadi ada pergantian masinis juga teman-teman. Oke, sudah dapat setengah perjalanan dari Shanghai menuju ke Kunming. Sekarang sudah berada di kota Changsha. Dan untuk menuju ke kota Kunming kurang lebih sekitar 6 jam lagi. Jadi perjalanan dari Shanghai menuju ke Kunming, untuk kereta yang saya naiki G1375 itu tepat 12 jam. Jadi kita udah 6 jam perjalanan, kurang lebih selama 6 jam perjalanan lagi masih menuju ke Kunming teman-teman. Dan habis ini saya kurang paham juga bakal berhenti di stasiun mana lagi. Yang penting kita menikmati perjalanan aja. Let's go. Nah, ini dia kelas bisnisnya teman-teman. Ini ruang kabin masinisnya, berarti ini letaknya berada di belakang masinis. Dan seperti ini fasilitasnya, kursinya menggunakan cangkang seperti itu, dan hanya ada 5 kursi. Keren banget ya sih. Ini menggunakan kursi elektrik, terus di sini ada tisunya,
ada bottle holder, terus ada majalah dan lain-lain. Ditambah ada bantal, ada lampu baca juga. Damai. Harganya 6 jutaan tapi. Keren gak sih kayak gini? Naik kereta api di sini tuh nyenengin banget ya. Jadi pemandangannya itu indah teman-teman. Kita melewati pedesaan, terus ijo-ijo, terus ada rumah-rumah kayak gitu. Dan tiba-tiba kita masuk di kota besar, tiba-tiba langsung ada tempat pabrik-pabrik dan ataupun rumah susun dan gedung-gedung yang tinggi, stasiun yang besar kayak gitu. Nah, dari tadi saya perhatiin untuk semua area, hampir semua area untuk kereta api di China ini itu udah dielektrifikasi. Tinggal beberapa aja yang memang belum tersentuh elektrifikasi. Dan untuk lokomotifnya pun kemungkinan besar kebanyakan itu udah menggunakan lokomotif listrik teman-teman. Jadi lokomotif diesel di China ini bisa jadi tinggal sedikit banget dan susah banget untuk didapatkan ataupun difoto apabila kita ingin mengejar momen menggunakan lokomotif diesel. Nah, tadi saya sempat bertemu dengan lokomotif diesel, itu berada di stasiun Sangrao kalau nggak salah namanya. Dan di situ cuma digunakan sebagai lokomotif langsir untuk kereta-kereta barang yang ada di stasiun Sangrao. Jadi apabila teman-teman ingin mengabadikan lokomotif diesel di China dan teman-teman perginya itu ke kota-kota besar macam Guangzhou, Beijing, Hangzhou, Shanghai ataupun kota-kota besar lain, itu kemungkinan besar nggak dapat. Karena kenapa? Untuk sistem perkeretaapian di kota-kota besar itu udah dielektrifikasi, jadi harus butuh effort untuk menuju ke kota-kota kecil ataupun pedesaan-pedesaan untuk mengabadikan lokomotif diesel tersebut teman-teman. Jadi agak susah nih. Dan yang baru saya sadari, ternyata untuk masinis dari kereta cepat yang saya naiki ini itu cuma berjumlah 1 orang masinis teman-teman. Tadi saat keretanya berhenti di stasiun Changsha, saya baru sadar kan terjadi pergantian masinis tuh di situ. Ternyata cuma 1 orang yang keluar dan 1 orang yang masuk. Tapi gayanya udah kayak pilot ya, bawa koper terus kayak pakai topi khusus kayak gitu teman-teman, yang merupakan kapten perjalanan. Keren banget. Terus pakai dasi kayak kelihatan gagah kayak gitu, keren. Jadi harus itu ya, harus fokus nih. Harus konsentrasi penuh karena kan untuk kereta api di Indonesia kan pakai 2 masinis ya, satunya itu sebagai asisten. Berarti kemungkinan besar untuk kerja masinis di sini itu nggak bisa panjang-panjang. Mungkin kayak antar kota besar ganti masinis. Mungkin seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman yang paham bisa jawab di kolom komentar. Nah, karena di sini ada pemanas air, saatnya kita menyeduh pop mie. Ini saya bawa dari Indonesia, rasa soto ayam. Penyelamat makan hari ini, tambah serbuk kok ya, wes kangen rasa-rasa nih Indonesia ini. Oke, kita seduh di bagian sana teman-teman. Jadi di sana ada penyeduh airnya nih. Let's go. Kita taruh sini, pencet pelan-pelan. Nah, airnya turun tuh teman-teman. Tapi jangan diisi sampai penuh ya. Oke, pop mie-nya udah jadi, tinggal meracuni penumpang di dalam 1 gerbong nih. Dan saya lihat tadi ada beberapa penumpang yang lain itu udah menyeduh mie juga ya. Tapi mie di sini, ini saya bawa dari Indonesia langsung. Tak gowo, bentuyan mangan aku. Los. Wah, makan pop mie sambil naik kereta cepat. Nikmat Tuhan mana yang akan kamu dustakan teman-teman. Ditambah pemandangan yang indah banget nih. Syahdu. Masya Allah, keren banget teman-teman. Barusan kita melewati kayak daerah di kaki gunung atau kaki bukit seperti itu. Dan kereta kita tuh kayak sejajar dengan gunungnya itu. Dan waktu dilihat, ciamik banget. Di bawahnya tuh hijau-hijau, masih ada pohon-pohon hijau. Terus ada sawah, ada sungai, ada rumah kayak gitu. Asli, lihatnya tuh seneng ya, syahdu gitu loh dilihat tuh. Dan gunungnya masih hijau semua gitu. Asli keren sih. Nah, ini kurang lebih sekitar pukul 18.40 kita sudah tiba di stasiun Shupusot.
Coba lihat pemandangannya keluar teman-teman. Kita habis menembus kayak terowongan panjang kayak gitu, gunung-gunung. Dan ini macam kayak di kaki gunung, keren banget. Asli indah banget teman-teman. Ini udah mulai malam, sekitar pukul 7 malam di China. Udah gelap di luar teman-teman. Dan lepas dari Changsha, itu tadi kita menuju ke arah Shupu. Nah sebelum masuk Shupu, kita tuh kayak macam melewati terowongan, lewat gunung-gunung kayak gitu teman-teman, lewat terowongan panjang gitu kan. Terus lepas terowongan ternyata ada stasiun namanya Shupu South di provinsi Hunan namanya. Nah habis dari Shupu itu kita masuk terowongan lagi, terowongan lagi panjang gitu. Keluar dari terowongan kita tiba di kota namanya Huaihua. Nah kita tadi berhenti di Huaihua South teman-teman. Dan lepas dari Huaihua udah gelap ya. Dan ini lepas dari Huaihua lagi kita masuk terowongan yang panjang-panjang lagi teman-teman. Di provinsi Hunan ini kelihatannya banyak pegunungan, makanya untuk kereta cepat ini jalurnya itu kayak menembus gunung teman-teman, nggak bisa dibuat kayak mengitari gunung. Jadi dia nembus gunung pakai terowongan kayak gitu, makanya jalannya harus lurus nih. Nah ini udah sekitar pukul 10 malam teman-teman, dan ini kecepatannya 273 km dan temperatur di dalam itu 22 derajat. Kalau menurut saya agak lumayan gerah di dalam. Dan ini udah hampir sejaman nih kita berada di dalam terowongan terus, nggak keluar-keluar. Ini entah di daerah mana, saya juga kurang paham. Tapi ini dari tadi di terowongan terus teman-teman. Berarti kita lagi kayak membelah bukit, entah membelah gunung. Kurang paham juga nih. Tara! Saya udah beberes juga, udah ganti baju. Karena bajunya udah apek banget baunya. Karena sering keringetan ya di China ini, karena lagi agak panas. Dan jalan kaki bawa barang yang agak lumayan banyak. Dan ini tepat pukul 22:11 teman-teman. Jadi kurang lebih 1 jam lagi apabila normal dan tepat, kereta yang saya naiki akan tiba di tujuan akhir sekaligus tujuan saya, yaitu di Kunming South Railway Station. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya rangkum perjalanan saya kali ini. Ternyata peminat kereta di China itu tinggi banget teman-teman. Dan nggak bisa dipungkiri juga jaringan rel kereta api di China itu gila, gede banget, menjangkau sampai daerah Tibet sana juga. Dan di Tibet yang bisa dibilang adalah atapnya dunia, itu juga punya kereta cepat dan punya kereta yang menghubungkan menuju ke Guangzhou, Beijing, Lanzhou, menuju ke Shanghai dan Xi'an dan menuju ke kota-kota lain teman-teman. Dan untuk tiketnya sendiri untuk perjalanan kali ini dari Shanghai menuju ke Kunming, untuk di first class itu kurang lebih sekitar 3 jutaan. Dan untuk yang naik full trip itu cuma 2 orang, lainnya itu ngecer. Dan ada beberapa yang memang naiknya itu jarak jauh, tetapi jarang banget teman-teman. Jadi untuk pergantian penumpangnya itu cepet banget ya. Kayak 2 stasiun besar udah ganti penumpang, 2 stasiun besar udah ganti penumpang. Ditambah lagi untuk kereta yang saya naiki ini ternyata ngecer banget berhentinya. Jadi berhenti di kayak di stasiun Gawa, stasiun mana lagi saya kurang hafal ya. Jadi kayak kalau dilihat tuh kayak kota-kota kecil kayak gitu teman-teman. Dan perbedaan antara stasiun kota kecil sama stasiun kota besar itu jauh banget. Stasiun di kota besar itu kelihatan megah, mewah, modern. Dan untuk stasiun di kota kecil ya standar untuk stasiun kereta api. Nah seperti itu. Dan untuk perjalanan kali ini nyaman, kursinya nyaman, tetapi untuk legroomnya kalau menurut saya kurang. Jadi kayak mentok dengan besi yang ada di depan, agak kurang lebar sedikit sih teman-teman untuk legroomnya. Ditambah lagi untuk di dalam kereta ini agak gerah. Jadi selama perjalanan normalnya itu tadi itu rata-rata cuma 22 derajat. Jadi waktu siang saya agak ngerasa panas teman-teman. Oke, ini tinggal sejam lagi kita nikmati untuk mencapai ke stasiun Kunmingnan atau Kunming South. Alhamdulillah udah sampai. Oke, kita turun teman-teman.
Oke, udah sampai. Oke, sekitar pukul 23.19 udah tiba di tujuan, yaitu di Kunmingnan atau Kunming South Railway Station. Thank you, bye-bye. Yes. Oke, welcome to Kunming. Ini merupakan kota besar yang ada di bagian barat dan selatan Cina, teman-teman. Oke, ini penumpangnya udah turun semua, ramai banget. Dan ini pramugarinya ramah banget, top lah. Kita lihat dulu bagian depannya ya. Nah, kayak gini nih. Untuk kereta apinya yang saya naiki tadi. Ini dia. CRH 380D 1562. Oke. Saatnya kita keluar, teman-teman. Alhamdulillah udah tiba di Kunmingnan, di Kunming South Railway Station. Ini pertama kalinya naik kereta cepat ya, selama 12 jam. Biasanya tuh naik kereta cepat tuh cuma sekitar 3, 4 dan maksimal tuh 6 jam. Ini 12 jam dan menempuh jarak 2.200 km dari ujung utara Pulau Sumatera sampai ujung selatan Pulau Sumatera. Macam dari Banda Aceh menuju ke Bandar Lampung dan bahkan kelihatannya sampai ke Pelabuhan Bakauni, teman-teman. Wah, seru banget. Tapi juga lumayan capek. Karena kenapa? Karena keretanya ini agak gerah dan legroomnya agak kurang luas kalau menurut saya. Jadi apabila legroomnya luas terus keretanya agak dingin, itu kelihatannya lebih bakal nyaman deh untuk penumpang, teman-teman. Oke, habis ini mau keluar stasiun dan mau ngemper di stasiun ini karena perjalanan saya lanjut besok pagi. Let's go. Dan untuk sekitar jam 11 malam, setengah 12 malaman di stasiun Kunming South ini sepi ya. Jadi nggak banyak kereta cepat yang datang di sini. Dan untuk yang berangkat kelihatannya udah nggak ada lagi. Dan untuk Kunming South ini kelihatannya memang agak dikhususkan untuk kereta cepat ya, teman-teman, yang kelas G sama kelas D. Yang D itu dia punya internasional menuju ke ibu kota Laos, Vientiane. Nah, besok saya mau naik itu tuh. Kita keluar lewat sini, teman-teman. Kunmingnan Railway Station. Jadi Kunming South. Kita turun, turunnya agak tinggi juga ya, agak panjang ini untuk eskalatornya. Dan habis ini seperti biasa, apabila kita keluar dari stasiun kita harus scan paspor juga. Ini kelihatannya di kedatangan sepi banget. Dan untuk Kunming South ini salah satu stasiun baru yang ada di Kunming ini ya. Jadi kelihatannya memang untuk proyek kereta cepat, teman-teman. Nah, kayak gini suasananya di kedatangan. Dan kelihatannya kereta yang saya naiki menjadi salah satu kereta yang datangnya paling terakhir di Kunmingnan ini. Ini sepi banget untuk di kedatangan. Nggak tahu lah ini ngemper di mana ya. Kita nyari tempat yang aman dan nyaman, teman-teman. Ya mungkin di sekitaran sini, kalau nggak di tempat pemberangkatan, di hall pemberangkatan ya, teman-teman. Jadi untuk outlet jam segini tuh udah tutup semua. Udah agak gelap juga nih stasiunnya. Agak creepy juga dah. Alhamdulillah perjalanan saya udah tiba di kota Kunming. Dan besoknya saya rencana akan naik kereta antar negara dari China menuju ke Laos. Wah, sudah harus meninggalkan China nih, kembali menuju ke Asia Tenggara. Video naik kereta antar negara dari China menuju ke Laos akan publish di video selanjutnya yang akan publish beberapa hari ke depan. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.